Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, students? Are you very well today? I always hope you are in a good condition. Wow, today we meet again on English class. So, just welcome back on English lesson. Well, students, today we are going to learn about past continuous tense. Do you know what is it? Let's figure out. But before we study it more, let's see what are we going to discuss. Number 1, the definition. Number 2, the function. And number 3, the form of the past continuous tense. The positive, the negative, and the interrogative form. Wow! Let's move on the definition. Kita lihat dahulu pengertiannya. The past continuous tense, also called the past progressive tense, is the verb tense which is used to show that an ongoing past action was happening at a specific moment of interruption, or that two ongoing actions were happening at the same time. Maksudnya adalah past continuous tense atau past progressive tense merupakan suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau, atau dua kegiatan yang terjadi di masa lalu di waktu yang sama. Now let's in the verbal. Kita lihat formulanya. Past continuous tense terbentuk dengan kata to be, yaitu was atau were, kata lampau, kemudian ditambah dengan present participle, dan waktu kejadiannya adalah in the past, di waktu yang lampau. Let's move on to function. Fungsinya yaitu yang pertama, untuk menunjukkan bahwa suatu aksi dimulai, berlangsung, dan selesai di masa lalu. Contohnya, Ryan was eating lunch at 12 o'clock. Mengandung pengertian, peristiwa ketika Ryan makan siang dimulai, berlangsung, dan selesai di masa lalu. Jadi, pada saat ini, Ryan tidak sedang makan siang. Tujuan yang kedua atau fungsi yang kedua, untuk menunjukkan bahwa suatu aksi terjadi terlebih dahulu dan masih berlangsung ketika aksi kedua terjadi. Biasanya berpasangan dengan kalimat simple past. Contohnya, Mr. Simpson and the children were having dinner when Mrs. Simpson came in. Pak Simpson dan anak-anak sedang makan malam ketika Bu Simpson datang. Jadi, peristiwa Pak Simpson dan anak-anak makan malam terjadi sebelum dan masih berlangsung ketika Bu Simpson datang. Kedua rangkaian peristiwa tersebut terjadi pada masa lampau. Fungsi yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa dua aksi berlangsung secara bersamaan. Biasanya terdapat dua bentuk past continuous tense dalam satu kalimat. Contohnya, Sheila was talking on the phone while Alan was reading his book. Sheila sedang berbicara di telepon, sedangkan ini menggunakan conjunction atau kata hubung while, sedangkan Alan sedang membaca bukunya. Kedua peristiwa ini terjadi pada saat yang bersamaan, namun di masa lalu.
Now let's in the form. Bagaimana cara membentuknya? Kalimat positif dibentuk dengan menggunakan be plus verb ing. Be terdiri dari was dan were. Kata was berpasangan dengan subjek I, he, she, dan it. Sementara were berpasangan dengan subjek they, we, dan you. Verb ing terbentuk dari kata dasar 1 atau verb one ditambah dengan akhiran ing. Contohnya eat menjadi eating, watch menjadi watching, talk menjadi talking. Let's see the example. Ryan was eating lunch at 12 o'clock. Ryan bisa diganti dengan kata he, maka berpasangan dengan be was menjadi Ryan was, sama dengan he was. Kata dasar eat ditambah dengan akhiran ing menjadi present participle, sehingga menjadi eating. Ryan was eating lunch at 12 o'clock. Mr. Hill was watching a movie when the lamp fell on the floor. Ini ada dua peristiwa, yaitu yang pertama, Mr. Hill, kata gantinya adalah he, maka be-nya adalah was. Mr. Hill was watching a movie, sedang menonton film. When, ketika peristiwa lain terjadi, yaitu the lamp fell on the floor. Ketika lampunya jatuh ke lantai, Mr. Hill sedang menonton film. Ini terjadi pada waktu lampau. Contoh yang lain, Sheila was talking on the phone while Alan was reading his book. Sheila sedang berbicara di telepon, sedangkan Alan sedang membaca bukunya. Karena Sheila ini bisa diganti dengan she, maka pasangannya was. Sheila was talking while Alan was reading. Alan, subjeknya bisa diganti dengan he, maka pasangannya was. Alan was reading his book. Now let's see the negative form. Bagaimana bentuk kalimat negatif? Formulanya adalah be ditambah dengan not ditambah dengan verb ing. Contohnya, Ryan was not eating. Kata not diletakkan di antara to be dengan verb ing. Ryan was not eating lunch at 12 o'clock. Mr. Hill was not watching. Kembali, kata not diletakkan di antara to be dengan verb ing. Was not watching. Next example, Sheila was not talking on the phone. Kata not yang menandakan negatif diletakkan antara to be dan verb ing. Begitu pula keterangannya, while Alan was not reading his book. Kata not diletakkan antara be dengan verb ing. How about the interrogative form? Formula untuk bentuk interrogatif atau kalimat tanya, yaitu be verb diletakkan di awal kalimat, kemudian baru diikuti subjek, kemudian diikuti verb ing. Contoh, was Ryan eating lunch at 12 o'clock? Anda bisa menjawab dengan yes, he was, atau no, he wasn't. Was Mr. Hill watching a movie when the lamp fell on the floor? Kata was diletakkan di awal kalimat,
kemudian diikuti subjek Mr. Hill. Selanjutnya diikuti verb ing, watching. Was Mr. Hill watching a movie when the lamp fell on the floor? Kembali Anda bisa menjawab dengan yes, he was, atau no, he wasn't. Well, students, I think that's all our lesson for today, and you can find all of the material, the lesson material on our e-learning blog. The address is e-learning.smbn20solo.sch.id, and then you can check your learning process using Google Forms. Jadi anak-anak bisa menemukan seluruh materi pelajaran hari ini pada blog e-learning SMB Negeri 20 Surakarta. Dan anak-anak bisa juga mengecek kemajuan belajar anak-anak khususnya tentang past continuous tense menggunakan Google Form. Well, students, thank you for watching. Thank you so much for your very kind attention. Don't forget to keep on studying, stay safe, stay healthy, and stay at home. Keep spirit. We will see next week. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.